Oke. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waduh. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Berjumpa lagi bersama saya, Bapak Ibu semua, di pertemuan kedua kita di mata kuliah Manajemen Pemasaran, yang mana saat ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana konsep dasar manajemen pemasaran. Semoga mata kuliah ini bisa menjadi hal yang bermanfaat nantinya untuk Bapak Ibu semua. Baik, sebelum saya mulai dari pemaparan mata kuliah ini, pada pertemuan kedua ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Doa selesai. Baik, semoga kita selalu semangat dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam hari ini. Selanjutnya, silakan terlebih dahulu melakukan absensi, Bapak Ibu semua, agar kita bisa merecord siapa saja yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik, terima kasih yang telah memberikan absensinya. Sedikit penyemangat pada pagi hari ini, jangan hidup Anda dikendalikan oleh perkataan orang lain. Jalani hidup Anda dengan benar, walau banyak orang akan menilai Anda aneh. Nah, ini salah satu challenge untuk orang-orang pemasaran, yang mana kita punya kreativitas sendiri, sehingga kita bisa kadang dinilai aneh. Namun, itu salah satu bentuk inovasi kita sebagai orang pemasaran. Baik, pada pertemuan ini, capaian pembelajaran ialah mahasiswa menguasai konsep teori dan prinsip-prinsip manajemen pemasaran yang mencakup analisis pasar, perilaku konsumen, segmentasi pasar, bauran pemasaran, dan strategi pemasaran dalam konteks bisnis modern baik lokal maupun global. Pada kesempatan ini, tentunya kita akan menjelaskan bagaimana konsep dasar pemasaran tersebut, sehingga secara paradigma dasarnya mahasiswa, khususnya Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini, bisa menjelaskan secara detail tentang konsep dasar pemasaran. Adapun agenda yang akan kita pelajari yakni pemasaran dalam dunia yang dinamis, mendefinisikan pemasaran, mendefinisikan berbagai istilah dasar pemasaran, syarat terjadinya pertukaran, sistem pemasaran sederhana, membedakan berbagai konsep pemasaran, fungsi pemasaran, tujuan manajer pemasaran, serta elemen bauran pemasaran. Nah, boleh nih saya cari tahu dulu nih dari Bapak Ibu semua, apa sih yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu tentang pemasaran? Apakah pemasaran itu orang yang berjualan atau seorang sales? Boleh deh, saya minta pendapatnya dari Ibu Devia dulu. Apa sih tentang pemasaran itu? Boleh satu kata saja? Kalau saya dengar pemasaran itu, saya kepikirannya sales ya, Pak. Sales ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, boleh silakan Ibu Irma untuk Pemasar pendapatnya. pemasaran itu nge-branding sehingga orang mau Nge-branding. beli. Oke, baik. Sehingga Di orang zaman modern tertarik ini. untuk beli. Oke, oke. Terima kasih banyak, Bu Irma. Sangat modern sekali jawabannya ya. Yang mana branding merupakan salah satu bentuk bagian dari pemasaran juga. Nah, saya akan melampirkan video yang membuat Bapak Ibu semua akan terlintas dan melihat apakah pemasaran itu seperti apa. Seperti itu. Nah, izinkan saya putar videonya. Oke, baik. Jadi lebih kurang seperti itu ya, Bapak Ibu semua. Pemasaran itu juga merupakan sales, tapi bukan secara definisinya. Ya, sales itu merupakan alat untuk menjalankan
fungsi-fungsi dari manajemen pemasaran itu sendiri. Begitu juga dengan branding itu juga. Karena branding dan juga sales merupakan tools yang digunakan oleh orang pemasaran untuk menjalankan strateginya dalam pemasaran. Namun, apa sih definisi dari manajemen pemasaran atau pemasaran itu sendiri? Nah, secara paradigmanya di sini bisa dilihat kebutuhan dan keinginan konsep inti dari pemasaran itu, kebutuhan dan keinginan serta permintaan dari produk dan jasa, nilai kepuasan dan mutu, adanya pertukaran transaksi dan hubungan, serta yang masuk ke dalam pasar. Nah, secara definisi, menurut Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Kemudian menurut Stanton, sistem keseluruhan kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Nah, kebutuhan itu apa sih? Suatu keadaan yang dirasakan ingin diperoleh seseorang jika tidak terpenuhi akan merasa kehilangan dalam diri seseorang. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kebudayaan dan individualistis seseorang. Nah, biasanya kita sering lost nih di sini nih antara membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, biasanya kita akan sulit. Kira-kira kita butuh upgrade iPhone baru nggak ya? Kira-kira kita butuh upgrade motor baru nggak ya? Nah, karena kita sering lost di sana, seyogyanya kita perlu melihat apakah kebutuhan benar-benar menjadi kebutuhan atau tidak menjadi kebutuhan kita, atau hanya sekedar haus mata saja, atau hanya sekedar keinginan dan hasrat mata saja. Nah, itu perlu kita pelajari semua, Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya, adapun produk di sini ialah suatu yang dapat ditawarkan pada suatu pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, penggunaan, atau konsumsi, atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan. Pertukaran itu sendiri tindakan seseorang untuk memperoleh suatu benda yang diinginkan dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Transaksi terdiri dari suatu perdagangan nilai-nilai antara dua pihak. Transaksi terbagi dua, yakni transaksi moneter dan transaksi barter. Pasar adalah himpunan pembeli aktual dan pembeli potensial dari suatu produk. Secara nilai bersifat pribadi dan juga unik, kepuasan adalah sejauh mana kondisi yang diharapkan sesuai dengan pernyataan, sedangkan mutu adalah standar kualitas minimal yang terdapat pada sebuah produk. Nah, ada quotes nih dari Cak Lontong, bila Anda jelek jangan takut mencintai, karena yang seharusnya takut adalah yang Anda cintai. Nah, berarti secara tidak langsung kita yang ditakuti ya Bapak Ibu semua. Nah, hal itu sebenarnya terjadi di dalam diri kita ketika kita dihadapi dengan orang atau dikunjungi dengan seorang sales door to door. Tiba-tiba ada orang sales datang nih. Wah, ini pasti mau nawarin barang nih, ini pasti mau nawarin jualan nih. Biasanya itu kalau sekarang yang lagi trennya itu orang-orang petugas wifi tuh biasanya yang datang tiba-tiba ke rumah berikan brosur, berikan penawaran kepada kita. Nah, seyogyanya itu bukanlah hal yang inovasi lagi di dalam manajemen pemasaran. Nah, seperti tadi di video yang sebelumnya yang ditunjukkan bahwasanya bagaimana kita memberikan kebutuhan seseorang di saat mereka benar-benar butuh. Disitulah orang manajemen pemasaran berada. Nah, syarat terjadinya pertukaran itu minimal terdiri dari dua pihak. Nah, jadi tidak bisa sendiri ya. Nggak bisa jomblo nih orang-orangnya. Nggak bisa sendiri jadi untuk melakukan transaksi pertukaran. Yang mana tiap pihak mempunyai sesuatu yang dapat bernilai bagi pihak lain. Seperti itu. Jangan pula nanti kita punya uang terus kita tukar dengan sebuah batu aja gitu kan. Enak kalau batu akik ya berharga. Tapi kalau batu biasa ya pasti tidak ada nilainya. Seperti itu. Kemudian tidak tiap pihak mampu berkomunikasi dan menyerahkan. Tentunya komunikasi yang baik akan menimbulkan daya tarik yang bagus nih untuk para konsumen ataupun para pembeli nantinya. Tiap pihak bebas menerima dan menolak tawaran pihak lain. Tiap pihak yakin bahwa berhubungan dengan pihak lain adalah tepat dan diperlukan. Secara tidak langsung, itu merupakan connection dari sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian sistem pemasaran sederhana. Nah, secara tidak langsung dapat dilihat pada gambar ini, Bapak Ibu semua, terdapat industri yang mana sekelompok penjual dan juga pasar sebagai sekelompok pembeli.
Yang mana dari industri penjual itu menyediakan produk dan jasa, dan pasar itu memiliki uang untuk membeli dari produk. Adapun unsur dari yang terlihat di sini ialah komunikasi dan informasi. Dari pasar itu mendapatkan informasi produk dan jasa, sedangkan dari penjual itu memberikan komunikasi yang baik sehingga ada daya tarik dari sekelompok pembeli itu sendiri. Kemudian konsep pemasaran, yang pertama konsumen lebih tertarik pada produk yang tersedia dengan harga yang murah. Nah, ini biasanya yang perempuan-perempuan nih, yang cewek-cewek nih, hobi banget yang diskon-diskon. Buy one get one. Padahal itu semua nih sedikit clue ya, bahwasanya itu harganya dinaikkan sebenarnya. Itu salah satu rahasia dari orang pemasaran. Nah, yang seringkali kita tertipu dan suka sekali ditipu dari hal-hal itu ya. Kemudian konsumen mengetahui harga-harga dari produk-produk yang bersaing di pasar. Nah, sekarang biasanya nih siapa nih yang biasanya kalau belanja di pasar selalu mengkonversikan harga dengan aplikasi Oren. Nah, ayo siapa? Siapa nih kira-kira? Kira-kira Bu Rahma seperti itu nggak ya? Kalau misalnya belanja tas atau sepatu gitu ya. Apakah selalu mengkonversi dengan aplikasi Oren, Ibu? Iya, betul, Pak. Iya benar ya, sama ya, saya juga seperti itu. Biar kita, ya itu sifat alami dari seorang konsumen ya. Kita sangat sekali ingin diuntungkan tanpa mau dirugikan, itu alamiah sekali. Kemudian tugas organisasi adalah memperbaiki efisiensi produksi dan distribusi untuk menurunkan biaya sebagai kunci keberhasilan untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Tentunya biaya-biaya sekarang sudah luar biasa, gila-gilaannya banget ya, khususnya di aplikasi Oren, bahkan ada yang jual sampai di bawah 10.000. Namun triknya itu gratis ongkirnya dimainkan di sana seperti itu. Kemudian konsumen membeli sesuatu karena tertarik pada kualitasnya, konsumen mengetahui kualitas, konsumen memilih merek yang akan memberikan kualitas terbaik dari uang yang dikeluarkannya. Kunci keberhasilan organisasi adalah dengan perbaikan kualitas produk. Ya, tentunya kita seperti konsumen ini tidak mau rugi ya. Dan tentunya kita pastinya harus membeli merek dulu ketimbang membeli kebutuhan. Ya, seperti itu. Karena itu hal yang paling senang tuh. Kalau misalnya kita beli, misalnya kita beli button scarf gitu ya. Kalau misalnya kita pamer nih dengan teman-teman, wah tasnya bagus ya, keren, button scarf. Ada rasa bangga dengan diri kita seperti itu. Itu salah satu sifat alamiah dari konsumen seperti itu. Konsumen mempunyai kecenderungan untuk tidak membeli produk yang tidak perlu. Kemudian konsumen bisa dipengaruhi oleh aktivitas penjualan. Kunci keberhasilan organisasi adalah dengan adanya departemen penjualan yang kuat. Selanjutnya, konsumen dapat dibagi menjadi segmen-segmen atas dasar kebutuhan dan keinginan. Konsumen dalam setiap segmen akan memilih produk dari organisasi yang memuaskan. Kemudian perbedaan antara konsep penjualan dan pemasaran. Nah, kalau di pabrik titik awalnya konsep penjualan itu produk yang sudah ada, caranya penjualan dan promosi, akhirnya laba lewat volume dari penjualan. Sedangkan konsep pemasaran itu dari pasar, kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu, laba lewat kepuasan pelanggan. Jadi, hal yang menjadi kepuasan dari orang pemasar itu bukan dari labanya, melainkan kepuasan dari pelanggan, kesenangan dari pelanggan, orang yang mau repeat order kembali dari produk yang telah kita jual. Kemudian selanjutnya, keinginan konsumen belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat. Konsumen akan lebih senang pada organisasi yang menunjukkan perhatian. Nah, tentunya kita sering ditanya tuh, tiba-tiba, kira-kira kabarnya baik gak ya hari ini gitu. Bukan tiba-tiba, nih ada buy one get one nih. Nah, seperti itu. Bukan yang seperti itu gitu ya. Tapi orang yang care dengan kita, peduli dengan kita, itu salah satu hal-hal yang paling sering kita senangi tentunya. Nah, secara tiga pemikiran yang mendasari konsep pemasaran berwawasan sosial ialah masyarakat untuk kesejahteraan manusia, kemudian perusahaan sebagai laba, konsumen ingin kepuasan. Itulah yang menjadi piramid dari konsep pemasaran berwawasan sosial. Pembelian, penjualan, serta penguatan yang menjadi pondasinya, penyimpanan, pembelanjaan, dan juga penanggungan resiko, standarisasi, grading, serta informasi pasar. Tidak lupa juga tugas dari manajer pemasaran ialah merubah, mendorong, mengembangkan, mengaktifkan lagi, menyelaraskan, memelihara, mengurangi, serta merintangi. Nah, seperti itu ya tugas dari manajer pemasaran. Jadi, tugas dari manajer pemasaran itu bukan jualan door to door, tapi dia yang merancang ya. Dia yang merubah, menginovasi, mengembangkan, mengaktifkan kembali, serta menyelaraskan apa yang menjadi visi dari perusahaan itu terkait apa perencanaan dari penjualan pemasaran itu sendiri.
Nah, sedikit quotes nih dari Tom Cruise ya. Jika Anda hanya melakukan yang bisa dilakukan, Anda tidak pernah bisa melakukan apapun lebih baik dari orang lain. Nah, tentunya kita semua pengen kaya ya. Siapa di sini yang pengen kaya, Bapak Ibu semua? Pengen semua ya kaya ya, pengen semua kaya ya, pengen semua jadi kaya. Nah, untuk menjadi kaya tentunya kita harus menyiapkan wadah untuk diri kita sendiri. Apa itu wadahnya? Salah satunya ialah value dari diri kita, ilmu dari diri kita, kemudian apalagi yang menjadi kesiapan dari kita untuk menerima kekayaan itu. Contohnya apa? Kesiapan mentalnya. Kesiapan mentalnya dalam artian tiba-tiba kita dapat uang 1 miliar aja gitu. Kalau kita nggak siap, tahu-tahu nanti kita judi online gitu, tahu-tahu kita nanti apa namanya hura-hura gitu tanpa kita mengelola uang tersebut menjadi investasi yang lebih besar. Nah, seperti tadi ada tanggapan dari Ibu Devia yang menjelaskan dari tentang eh, investasi itu sangat luar biasa sekali. Tentunya itu berselaras dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang manajemen pemasaran seperti itu. Kemudian dari target customer itu ada product, price, promotion, dan place. Ini promotion mix ya, pemasaran mix. Ada 4, ini khusus untuk produk. Kemudian hubungan antara analisis perencanaan implementasi dan pengendalian. Secara analisis kita ada planning, ya ini perencanaan, serta ada implementasinya. Setelah kita membuat perencanaan, lalu kita terapkan, kemudian kita ada fungsi kontrol di sana, sehingga kita ada pengawasan terkait apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan apa yang diimplementasikan. Proses pengendalian yang pertama itu ialah ada set goals, measure performance, evaluate performance, serta take corrective action ya. Kemudian selanjutnya, menurut Hermawan Kertajaya, pesaing membuat pasar menjadi lebih besar. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat persaingan antara Alfamart dan Indomaret, tentunya plot twistnya mereka itu saling kenal, mereka itu saudaraan malahan gitu, sehingga mereka membuat pasar itu menjadi lebih lebih bergerilya seperti itu. Melihat, wah ini mereka saingan, aku pengennya Alfamart deh, aku pengennya Indomaret deh, seperti itu. Nah, kalau Ibu Irma sendiri lebih sering ke Indomart atau Alfamart nih? Lebih sering ke Alfamart karena punya Alfamart ya, kartunya, ya karena kartu kesannya lebih diskonnya. oke sebenarnya. Dan ketika kita datang ke Alfamart tuh rasanya kayak kita bahagia banget gitu ya, senang banget seperti itu. Ketimbang kita ke Indomart dan beberapa produk serta diskon juga banyak ya kalau di Alfamart seperti itu. Oke, baik. Untuk mengakhiri dari pertemuan ini, ada tantangan nih untuk Bapak Ibu semua. Silahkan rangkum konsep dan contoh strategi pemasaran dari perusahaan yang ada di Indonesia. Dikumpulkan paling besok itu pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, ayo siapa yang suka tantangan tentunya akan semangat untuk menjalankan tantangan ini. Nah, baik. Mungkin itu untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada pertanyaan dan serta diskusi, boleh langsung sharing dan juga menghubungi kontak di website yang telah tersedia. Saya Muhammad Arjun. Pada pertemuan kedua ini saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, ini beda sekali ya kalau orang pemasaran bicara ya. Ya, ya. Menarik para konsumen untuk beli ya. Luar biasa sekali Pak Arjun. Selanjutnya Prof. Yohanes dipersilakan Prof. Oh, baik, Bu Ratu Eva. Ya, Pak Muhammad Arjun Baik, dari Prof. Jambi ya, Siap, Prof. Universitas Adiwangsa Adiwangsa. Jambi. Iya, Ya, benar. oke. Ya, di sini banyak komunitas orang Jambi, Pak. Siap, Di Prof. UNIF ini. Wow. Jambi, Kerinci, nah, itu banyak di sini ya. Dosen muda kami, Dr. Buyung itu dari Jambi. Wah, Masya Ya, Allah. ya, dari Jambi. Dia ditugaskan ngajar di S2 Teknologi Pendidikan itu ya. Baik, sudah menyampaikan materi yang mata kuliah diampu oleh Pak Arjun ya. Saya meninjau sisi tahapan tadi, tahapan mengajar. Tahapan mengajar itu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, di pendahuluan tadi memang Pak Arjun tidak menampilkan beberapa aspek yang perlu ditampilkan. Misalnya, kita kan masuk kelas itu, Assalamualaikum beri salam, kemudian menanyakan atau sapaan lah gitu ya. Mungkin saja kita mengingatkan mereka atau mengenali mereka gitu ya.
Siapa yang tidak hadir, ada absensi, kemudian berdoa dan seterusnya. Nanti waktu di real teaching ditampilkan dengan begitu ya Pak ya. Baik, Prof. Kemudian tadi sudah disampaikan konsep manajemen pemasaran. Ini menarik ya, saya juga sangat banyak belajar dari teman-teman saya, dari peserta pekerti ini kan dari berbagai bidang ya. Ada kedokteran, ada teknik, ada sosial, dari Visipol, ada ekonomi, bahkan dari IKIP. Gangguan jaringan sepertinya Bu Eva, Prof. Ya, Johannes. tunggu dulu ya. Itulah kemajuan teknologi kalau tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sambil menunggu Prof. Yohanes bergabung, kalau menurut Pak Arjun gimana memasarkan Indonesia di mata internasional Pak Arjun? Masya Allah, ini langsung dapat pertanyaan luar biasa dari Bu Eva ini. Tentunya banyak sektor ya, Bu Eva, untuk kita memasarkan Indonesia di ranah internasional. Ini juga sudah kami kaji di FGD Pemasaran Global. Yang pertama itu bisa melalui industri pariwisata. Itu salah satu yang paling gencar. Bahkan di seluruh dunia bahkan sudah ada kebijakan untuk penurunan biaya visa ya. Sehingga persaingan untuk di industri pariwisata itu sangat gencar sekali. Kemudian yang kedua dari sisi sektor teknologi ya. Kemudian seperti yang kita ketahui netizen-netizen yang ada di Indonesia ini luar biasa ya untuk sampai ke ranah dunia yang baru-baru ini itu yang di Riau adik Jalur ya. kita itu yang pacu jalur ya bahkan sampai ke ranah internasional itu salah satu sektor kita untuk menjual industri ataupun negara kita di ranah internasional Bu baik itu pariwisata ataupun juga dari sisi digitalisasinya. Nah, kalau dari sisi edukasi ataupun kita sebagai akademisi tentunya rutin terus ya kita menyumbangkan untuk akademisi-akademisi kita untuk belajar berprestasi juga dengan media-media beasiswa yang telah banyak disediakan oleh pemerintah sehingga mereka juga bisa sebagai agent menjelaskan tentang apa saja yang ada di Indonesia, apa yang bisa diajak kerjasama di Indonesia dengan luar negeri seperti itu. Ya benar sih. Tapi kalau kita perhatiin ya, termasuklah tadi semua materi-materi ini, mulai dari minyak, kayak yang disampaikan oleh Bu Rahmat tadi, kemudian investasi, kemudian masuk ke pemasaran. Sebenarnya Indonesia itu kan luar biasa sekali ya Pak Ibu ya. Cuman Betul kalau sekali. kita keluar, itu banyak orang nggak kenal dengan Indonesia ya. Banyak Benar nggak sekali, tahu, Bu. banyak yang belum tahu. Benar-benar. Karena itu PR juga sih memang, Bu. Makanya sekarang juga banyak program-program pemerintah untuk meng-hire apa namanya orang-orang Influencer asing ya. ya untuk datang ke Indonesia ya. Tapi jangan sampai kayak di Bali ya, tiba-tiba pribumi dikalahkan oleh pendatang. Iya, benar-benar, Bu, benar. Ini jangan-jangan mati lampu kayak di rumah Pak Yohanes.
Nggak apa-apa Seperti Bu, apa? kita tunggu saja dulu. Serambi Ibu Nopi nanti nih mempersiapkan bahannya. Ya. Eh, Berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, Bapak Ibu, ini Prof. Yohanes ini lebih lentur saya lihat dibanding dari instruktur yang lain ketika peer teaching seperti ini. Ya, lebih Alhamdulillah. lentur. Tanggapannya eh, yang umum gitu ya, tidak terlalu teknis. Tapi beberapa instruktur yang lain itu biasanya sangat detail, kayak Prof. Sudarwan, Prof. Noe juga ya, yang lain-lain itu. Nah, mungkin nanti untuk di yang benarnya, yang di real teaching, ini kan peer teaching Bapak Ibu, yang real teaching, eh, sebaiknya diperbaiki dari mulai dari awal, termasuk penggunaan semua media Bapak Ibu. Jadi dimasukkan video pembelajaran karena apa yang sudah dilakukan saat ini itu masih masuk dalam kategori metode yang belum berorientasi pada siswa. Walaupun tadi sudah dicoba ya. Misalnya ada bertanya apa, silakan sudah paham atau belum. Nah, sebaiknya langsung pada orientasinya ke siswa atau mahasiswanya. Jadi harus digunakan semua media. Misalnya tadi link kita kasih ada video apa, langsung misalnya kayak yang dibilang oleh Prof. Yohanes ke Bu Rahma, ada penyulingan misalnya ya. Kemudian kaitkan dengan investasi. Tadi langsung misalnya investasi apa langsung gitu. Kemudian kalau kayak Pak Arjun tadi kan ini bahas tentang pemasaran. Sebenarnya kayak tadi tuh menarik sekali loh Pak Arjun. Cuplikan yang video tadi eh, dikasih ditanya orang langsung tapi langsung hanya dari satu orang dia kan unik tuh ya dia tidak perlu menyampaikan apa langsung ditanya silakan tulis nama Anda dia nggak bisa nulis karena nggak punya pena oh berarti silakan beli pena ini dan ada hal-hal menarik yang lainnya jadi itu dimasukkan nanti Bapak Ibu di dalam real teachingnya karena nanti real teaching itu saya ini sudah kuliah belum ya Bapak Ibu ya karena ada kalau bulan yang lalu beberapa minggu yang lalu itu mereka kan sudah libur nih, kebanyakan lagi libur, jadi agak sulit mendapatkan mahasiswa untuk dilakukan pembelajaran. Betul Saya Bu, nggak tahu kalau di memang sekarang Bapak Ibu, baru lagi libur semester mereka Bu. Ini juga Iya, lagi Bu. kesulitan nih mengumpulkan pesertanya ini. ya paling tidak Sama, ada sama. 10 ya, 10 sampai 15 siswa di kelas itu kan lumayan kalau lagi libur, mereka mau libur gitu ya. Iya benar, dan mayoritas mereka perantauan semua Bu. Nah iya, nah, itu mungkin nanti diakalin lah ya gimana dikondisikan. Coba kita hubungin dulu ya.
Terlempar ini Bu Eva. Iya, Prof. Ini dihubungi. Sudah jaringannya ya, Prof ya? Habis waktunya. Belum, Prof. Masih ada Enggak, 3 menit kita, untuk Prof. Pak Ajun ya. Nanti Ya, gini Prof. Pak Ajun tambahannya aja. Ketika real teaching, Bapak kan kalau berkaitan pemasaran itu macam-macam. Ada pemasaran mulai online gitu ya. Itu prosesnya seperti apa gitu kan termasuk marketing juga ya. Sekarang kita banyak retail-retail itu sudah ditutup kena eh, transaksi online gitu ya. Nah, mungkin nanti ditambah media-media contoh pemasaran itu ya. Misalnya di mall-mall itu gimana ini proses pemasarannya, kemudian di warung-warung gitu. Kadang-kadang orang iklannya sangat sangat menguntungkan bagi pemasaran sebuah produk ya. Ini saya mendengar ada seorang dokter ya, dokter baru lulus dari UGM tapi udah lama. Dia itu bergerak bidang bisnis barang bekas, ya, barang bekas. Tetapi dia tidak menulis, tidak menyusun disertasi tentang keberhasilan dia dalam mendirikan perusahaan yang awalnya barang bekas akhirnya melebar dan usaha yang sangat besar gitu. Tetapi dia menulis disertasinya itu peranan iklan dalam pemasaran gitu. Jadi itu luar biasa ya. Marketing melalui itu tuh membuat orang memang terperangah kadang-kadang produknya juga apalagi kalau kita pesan di YouTube ya kadang-kadang kecewa produk sampai di rumah itu kecewa gitu. Kalau sepatu ukurannya nggak cukup termasuk celana tapi di iklannya luar biasa. Nah ini mungkin nanti di video apa ya ada media singkatnya nanti tolong ditampilkan dalam real teaching ya. Siap, Prof. Tapi semua semua ini sudah Bapak tugas-tugas sudah Bapak berikan sebagai penutup dari proses pembelajaran. Saya pikir baik sudah bagus ya. Nanti dipertahankan ketika kita sudah pelatihan pekerti mungkin ada tambahan ilmu-ilmu yang kita peroleh melalui pekerti ini peningkatan keterampilan dasar instruksional ini menambah wawasan kita. Barangkali dulu Pak, mungkin semua dari pure ya, perguruan tingginya tidak dari IKIP FKIP. Tapi kalau yang dari ilmu-ilmu murni itu kadang-kadang kita melihat contoh mengajar itu kepada dosen-dosen kita dulu. Di antara sekian banyak dosen kita itu pasti ada yang kita menjadi idola kita. Cara dia menyampaikan, kemudian ketertiban, urutan, dan segala macam. Nah, mungkin itu juga menjadi pertimbangan kita. Kita mendapatkan nanti proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ya, selamat ya Pak Muhammad Arjun. Kasih banyak, Terima Prof. kasih itu aja Bu Eva. Kita lanjut kepada sesi berikutnya. Kita beri Oke. aplaus dulu ke Pak M. Ajun ini ya. Oke. Terima kasih. Baik, Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.